Biar bolo 5 HST 100% 23 cm. Piye penampakannya yang ini ki musim udan, gak usah dipeges bolo. Nek bibitmu siapan, contohnya iki 5 HST biar maho Kang wis biar wis bolo ki contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani berada di lahan A. Ini untuk update usia 5 HST. Penampakannya seperti ini. Tanaman sudah biar tinggi, kisaran ini yang tumbuh duluan sudah hampir 6 cm. Dan yang baru atau yang full rempeknya itu kisaran 2-3 cm yang full rempek ya teman-teman. Ini yang tumbuh dulu itu hampir 6 cm dan yang full rata 2-3 cm. Varietasnya Tajo SW, ini produknya Calon Petani 99. Ini lahan A yang ditangani oleh kakak saya yang pertama. Dan waktunya besok update untuk yang lahan B yang baru saja dilakukan penanaman, tidak sempat membuat video. Itu bibit langsung dari Mas Yogi dari Nganjuk, tepatnya kita ambil dari beliau sudah kedua kalinya. Varietasnya juga Tajuk, itu dari Mas Yogi, bisa dicek di TikToknya ada. Untuk yang kedua kalinya calon petani mengambil dari beliau yang ditangani oleh kakak saya yang kedua. Nah, untuk yang milik Calon Petani 99 baru dilakukan rotari ya. Masih kisaran 1-2 minggu lagi baru ditanam, atau kalau tidak ya awal bulan 2. Ini kan pertengahan bulan 1. Oke, nah untuk itu pasti bertanya-tanya ya, karena udah usia 5 HST, untuk penyepraiannya apa yang pertama dan untuk apa pemupukan yang pertama. Nah, kalau untuk Calon Petani 99 untuk penyepraiannya terlebih dahulu itu biasanya dilakukan usia 9 HST atau 10 HST sebelum pemupukan dan sesudah pemupukan. Itu biasanya calon petani untuk awal hanya menggunakan yang pertama ada antrakol, itu fungisida tipis-tipis saja, perkat, lalu magnesium dan ultradap. Kalau Anda masih ragu untuk menggunakan fungisida untuk awal penyepraian, tinggalkan saja, gunakan magnesium dan ultradap dan perekatnya karena musimnya penghujan seperti ini. Nah, untuk usia dini, kalau sehabis pemupukan Anda baru berani menggunakan fungisida ya. Kalau menurut Calon Petani 99 yang cocok itu untuk usia dini hanya antrakol ya. Kalau menurut saya yang cocok. Kalau menurut petani lain berbeda ya monggo, beda petani beda pendapat juga, tidak harus sama. Kalau Calon Petani 99 pribadi yang bagus untuk usia dini yaitu antrakol. Kalau untuk yang sudah agak besar 30 HST, 25 HST baru ganti dengan Mancozeb. Kalau Mancozeb kan banyak, ada Sidasep, ada Victory, ada ya dan lain-lainnya masih banyak lagi. Kalau usia dini ya itu saja kalau Calon Petani antrakol. Lalu untuk perekatnya kalau bisa musim penghujan seperti ini yang bagus seperti Apsa dan lain-lainnya. Dan untuk nutrisinya ada magnesium dan ultradap. Udah itu saja, 1-2 kali penyepraian itu saja. Nanti baru masuk CPT seperti Antonic Mix Trigger atau Antonic saja sesuai Anda. Untuk insektisidanya ya dilihat dari tanamannya. Jika ada telur kapernya menggunakan dangke. Kalau udah menetas ya bisa menggunakan dari dosis terendah Abasel, Dikavenzo dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, untuk pemupukannya calon petani yang pertama itu pasti menggunakan Boska Plus, kalau tidak ya Pak Tani.
ada juga yang menyarankan menggunakan Saprodap seperti lahan sebelumnya, yang lahan B itu pertama disarankan menggunakan Saprodap dan hasilnya juga tidak terlalu bagus, lebih bagus menggunakan Posca Plus atau Pak Tani. Itu untuk pengalaman ya, nanti jangan dicoba lagi. Nah, untuk itu kita kalau untuk tanaman bawang merah yang pasti-pasti saja ya teman-teman, yang sudah familiar, yaitu pertama pasti Posca Plus usia 10 ST, kedua Posca Plus Mix Pak Tani juga bisa, Pak Tani Saprodap juga bisa, tergantung kondisi lahannya. Kalau untuk yang ketiga pasti Pospat dicampur dengan Glower. Yang keempat itu yang terakhir Selera, bisa KCL, bisa Kamas dan lain-lain. Itu untuk obatnya. Nah, untuk tanamannya di sini sudah bisa dilihat, anakannya juga lumayan banyak karena bibitannya bisa dilihat sendiri, 1 jempol pun masih besar bawang merahnya. Segini-segini, ini dipastikan nanti anakannya banyak, tetapi jika Anda menggunakan bibit besar itu kekurangannya ada dan kelebihannya juga ada. Kita bahas dari kekurangannya terlebih dahulu. Jika anakan banyak, nutrisi juga banyak, pupuk juga banyak, otomatis biaya juga akan membengkak. Apalagi seperti ini, Anda pasti memperbanyak kalsium, memperbanyak fungisida karena curah hujannya terlalu tinggi, otomatis budget juga akan lebih naik. Tetapi keunggulannya kita bahas, anakan lebih banyak. Jika Anda terkena serangan ulat atau serangan yang lain-lainnya, itu pupusnya masih banyak. Bisa pupus 10, kehilangan 2, masih 8. Jika anakannya sedikit atau bibitan kecil, anakannya 6, 5, kehilangan 2, tinggal 4. Itu tonasanya juga akan berpengaruh besar. Tetapi melihat dari pengalaman calon petani 99, kalau musim penghujan itu serangan ulatnya lebih sedikit dibandingkan dengan serangan ulat pada musim kemarau. Tetapi ya itu tadi, serangan moler, trotol dan lain-lain juga harus diwaspadai jika musim seperti ini. Anda harus berani Remazol P, Anda harus berani Kopsid 9977, Anda juga harus berani kalsium lebih banyak, dan masih banyak lainnya untuk obat-obatnya ya teman-teman. Penampakannya ya hanya seperti ini, full bior. Nanti kita lakukan sosrok terlebih dahulu sebelum pemupukan yang pertama. Untuk itu jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan update-update-nya dari lahan A, B, dan C calon petani 99. Akan menyajikan tontonan tanaman bawang merah apa adanya yang ada di lahannya. Oke, untuk itu jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah menuju 10.000 subscriber. Ucapan terima kasih selalu saya bilang. Dan nanti jangan lupa kalau sudah 10.000 subscriber ada giveaway dari calon petani, entah itu kaos, entah itu apa. Yang sudah subscribe tentunya yang dikasih. Oke bro, calon petani 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.